Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kegiatan dari relawan Jokowi kemarin yang menggelar pertemuan dengan Presiden juga di GBK, Gelora Bung Karno, tanggal 26 November 2022. Nah, kegiatan kemarin juga berlangsung cukup meriah, teman-teman. Ribuan orang hadir di sana untuk mendengar, untuk melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi. Relawan Jokowi hadir di sana, dan sambutan dari Pak Jokowi juga luar biasa, teman-teman. Bahkan beliaunya, Pak Jokowi, menyampaikan terkait hati-hati memilih pemimpin yang akan datang. Pak Jokowi mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin itu bisa dilihat dari raut mukanya, raut wajahnya, keningnya. Kalau keningnya berkerut, itu tandanya memikirkan rakyat. Apalagi ada yang rambutnya putih, itu memikirkan rakyat. Dan saya melihatnya itu mengisyaratkan bahwa Pak Jokowi mendukung salah satu calon presiden yang berambut putih. Dan orang yang berambut putih itu yang kita kenal selama ini adalah Ganjar Pranowo. Jadi dengan kata lain, Pak Jokowi sudah memberikan satu tanda bahwa orang yang berambut putih itu adalah orang yang cocok untuk menjadi presiden yang akan datang. Nah, kemudian ternyata, teman-teman, setelah kegiatan di GBK itu menimbulkan reaksi dari para netizen. Netizen mempertanyakan, katanya, teman-teman, GBK itu tidak boleh digunakan 6 bulan sebelumnya, itu tidak boleh digunakan karena akan digelar Piala Dunia AFF U20. Dan ini menjadi persoalan, teman-teman. Kenapa kalau yang lain ini tidak boleh menggelar acara di GBK, tetapi relawan Jokowi kemarin ini kok boleh menggelar acara di GBK? Ini menjadi sesuatu yang ironi, teman-teman. Kegiatan yang lain itu tidak boleh menggelar kegiatan di GBK, tetapi relawan Jokowi kemarin kok boleh menggelar kegiatan di GBK. Karena katanya, teman-teman, GBK tidak boleh digunakan 6 bulan sebelum kegiatan, yaitu Piala Dunia AFF U20. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Reaksi netizen usai GBK dipakai acara relawan Jokowi. Warganet riuh usai Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK digunakan acara Nusantara Bersatu yang diadakan relawan Joko Widodo Sabtu 26 November 2022. Frasa katanya GBK menempati peringkat nomor 1 trending di Twitter saat ini pukul 11.45 WIB. Ini sebagai sindiran warganet atas penggunaan GBK untuk kegiatan politik atau selain olahraga. Jadi GBK itu kan memang sebagai tempat olahraga, tempat untuk sepak bola, tetapi ini dipakai kegiatan politik. Mayoritas warganet atau netizen mengkritik penggunaan GBK bukan soal digunakan relawan Jokowi, tetapi mengapa untuk acara lainnya seperti Piala AFF 2022 dan konser musik Blackpink tidak boleh. Konon katanya Stadion GBK tidak boleh digunakan untuk apapun hingga Piala Dunia U20 2023, ucap seorang netizen di Twitter. Katanya GBK nggak boleh dipakai, buat aturan sendiri, langgar sendiri, sehat selalu warga Indonesia, ucap warganet lainnya. Katanya GBK harus steril, sampai untuk keperluan AFF dan konser lain saja nggak dibolehin. Taunya, kata seorang netizen. Katanya GBK nggak boleh dipakai sampai AFF sama Piala Dunia U20. Gimana nih? Ucap seorang netizen. Sebelumnya lewat Menpora Zainuddin Amali, GBK disebut tak boleh digunakan untuk kegiatan apapun 6 bulan sebelum Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia sampai dilarang tampil di GBK. Ini Timnas Indonesia dilarang bermain di GBK, teman-teman. Piala Dunia U20 2023 akan berlangsung pada Mei sampai Juni tahun depan. Dengan kata lain, pada November ini seharusnya sudah tidak bisa digunakan
jika memakai ketetapan dari Kemenpora. Jadi November ini sudah tidak boleh mestinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpora. Pada 10 November lalu, setelah pengelola GBK datang ke kantornya, Amali mengatakan GBK tak boleh digunakan untuk kegiatan apapun sebelum Piala Dunia. Jika tetap digunakan, ia akan lepas tangan. Ia tergantung FIFA untuk Piala AFF dan lainnya. Kalau ditanya ke saya, karena saya menjamin itu, maka tidak. Jika FIFA mengatakan, oh iya silahkan, tetapi saya tidak menjamin lagi, kata Amali. Jadi semua stadion yang sudah terdaftar di FIFA dan itu sudah disetujui oleh FIFA, November ini akan mulai direnovasi, kata dia awal November lalu. Mengenai hal ini, Pusat Pengelolaan Gelora Bung Karno (PPKGBK) beralasan aturan FIFA menyebutkan Stadion Piala Dunia U20 2023 tak boleh digunakan 14 hari sebelum waktu kick-off, bukan 6 bulan. Untuk kepastian ini, Direktur Utama PPGBK Rahmadi Afif akan bersurat ke FIFA. Namun hingga kini belum diketahui apa hasil dari korespondensi tersebut, telah membuat hasil atau belum. Sepulangnya dari sini, Kemenpora kami akan langsung berkomunikasi baik via telepon dan segala macam, dan nantinya akan kami siapkan suratnya, kata Rahmadi pada 10 November 2022 yang lalu. Itu teman-teman terkait gelaran pertemuan akbar antara relawan Jokowi di GBK pada 26 November 2022 akhirnya menuai kritik dari netizen yang katanya sebelum digelar Piala Dunia 6 bulan sebelumnya itu GBK tidak boleh digunakan, sehingga beberapa acara ini tidak bisa menggunakan GBK. Tetapi mengapa ini kegiatan Nusantara Bersatu yang diadakan oleh relawan Jokowi kok boleh menggunakan GBK? Jadi membuat aturan-aturan sendiri, kemudian dilanggar-langgar sendiri, ini gimana? Ini yang dipertanyakan oleh para netizen. Kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Jadi kalau membuat aturan menurut saya itu harus konsisten. Jadi kalau misalkan tempat itu 6 bulan sebelum acara, yaitu kegiatan Piala Dunia AFF 2023, mestinya itu kan tidak boleh digunakan. Nah, ikuti aturan itu. Kalau tidak boleh digunakan ya jangan digunakan. Tetapi nyatanya ini kok digunakan gedung GBK oleh para relawan Jokowi yang menamakan Nusantara Bersatu. Apakah tidak melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pihak Kemenpora? Ini teman-teman yang kadang menjadi pertanyaan kita, kenapa seperti itu kok dilakukan? Padahal dia yang buat aturan, tetapi dia juga yang melanggarnya, terutama di pihak Kemenpora, karena GBK ini sudah ada di kewenangan pihak Kemenpora. Mestinya Kemenpora sesuai dengan apa yang disampaikan harus bertanggung jawab terkait itu. Bagaimana ketika netizen bertanya terkait itu? Kenapa kok digunakan GBK sementara kegiatan lain timnas saja menggunakan itu tidak boleh? Kenapa ini kok digunakan kegiatan politik malah boleh? Mestinya kalau kita fokus GBK sebagai kegiatan olahraga, gunakan kegiatan olahraga. Tetapi walaupun digunakan kegiatan politik, menurut saya juga tidak ada soal, kecuali diadakan setelah kegiatan Piala Dunia. Mestinya kan begitu. Tetapi ini ya seperti itu teman, kita lihat bahwa aturan dibuat tetapi juga dilanggar, tidak ada sanksi pula. Mestinya kan ada sanksi. Dan itu dihadiri oleh Presiden Jokowi, yang dimana dalam pidatonya Pak Jokowi malah hati-hati memilih pemimpin yang akan datang. Hati-hati, katanya seperti itu teman ya. Calon pemimpin yang akan datang itu yang memikirkan rakyat itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Kalau rautnya itu berkerut, keningnya berkerut, itu tanda memikirkan rakyat. Kemudian ada yang rambutnya putih, itu memikirkan rakyat. Bagaimana dengan rambutnya yang bukan putih? Bagaimana mereka yang tidak berkerut? Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga teman-teman ya. Jadi kalau menyampaikan statement menurut saya mestinya hati-hati teman-teman. Karena statement itu mestinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah benar
seorang yang memikirkan rakyat itu keningnya berkerut, apakah benar pemimpin yang memikirkan rakyat itu rambutnya putih? Nah, ini kan perlu uji ilmu pengetahuan terkait itu teman ya, uji klinis atau uji apa itu, uji materi terkait hal itu, apakah itu sudah teruji statement seperti itu. Jadi itu teman terkait GBK yang juga mendapat kritikan dari para netizen, kenapa kok digunakan kegiatan politik sementara kegiatan olahraga yang lain yang kemarin diajukan itu dilarang, tidak boleh digunakan. Ini dipertanyakan oleh netizen. Bagaimana jawaban dari relawan Jokowi kalau mendapatkan pertanyaan dari para netizen seperti ini? Apa jawab mereka? Padahal sebelumnya Kemenpora mengatakan 6 bulan sebelum acara Piala Dunia GBK tidak boleh digunakan, titik. Kan seperti itu statement dari Kemenpora. Tetapi nyatanya kok ada kegiatan politik diperbolehkan di Gelora Bung Karno. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Kami tunggu teman-teman para relawan Jokowi untuk memberikan tanggapan kenapa seperti ini kok terjadi gedung GBK digunakan kegiatan politik, sementara kata Kemenpora 6 bulan sebelum kegiatan AFF, yaitu kegiatan sepak bola yang bersifat dunia ini, itu kan 6 bulan sebelumnya dilarang. Tetapi ini dilakukan kegiatan yaitu Nusantara Bersatu yang diadakan oleh relawan Jokowi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.